Cinta terlarang, mantan mafia, bab 18, kalang kabut. Sementara di seberang sana pria ini telah mencak-mencak karena pesannya tak kunjung dibalas, bahkan hanya dibaca saja. Ia merasa direndahkan, padahal dahulu selama berhubungan dengan Kirania sama sekali tak pernah mengacuhkannya. Bahkan dulu dalam hitungan detik langsung dibalas, dan sekarang lihat sudah 2 jam berlalu, tapi pesan itu tak kunjung dibalas. DCK, apa salah orang ya? Dan apa profilnya nggak ada gambarnya sih? Erik terus menggerutu, menatap ponselnya dengan kesal. Oke, sabar Rik. 15 menit lagi nggak dibalas lo telepon dia, ucapnya seorang diri. Ia terus mondar-mandir di ruang santai markas ini. Ia dan ketiga sahabatnya memutuskan untuk menginap di sini. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Hanya tersisa Angga yang masih betah dengan ponselnya. Lo kenapa anjir? Dari tadi lo kayak orang gila tau gak? Ngapain coba lo ngomel terus kayak mak-mak nggak dikasih jatah ngewe? Erik mendongan, menimpuk kepala Angga dengan bantal sofa, hingga Angga mengumpat tertahan. Mana berani ia mengumpati seorang enicu. Kenapa sih lo? Nungguin nomor togel keluar. Angga mendekat ke arah Erik, melirik ponselnya yang masih di tangannya. Siapa yang lo chat dini hari seperti ini? Angga penasaran terlebih. Ia sempat melirik profil nama yang tertera di layar ponsel Erik sebelum disembunyikan oleh si empunya. Bukan urusan lo, jawab acuh Erik. Ia merebahkan tubuhnya di sofa empuk itu. Jangan bilang lo lagi si RBK lagi sama Kirania. Enggak lah, ngaco, udah move on gue. Erik melengos memejamkan kedua bola matanya. Ceka, ke poni gue, gak mungkin lo belokkan. Angga semakin gencar menggoda Erik. Ia yakin jika itu adalah wanita. Gak lah, ngaco lo. Lagi nungguin balasan chat. Jujurnya kepada Angga, memang di antara circle mereka selalu terbuka dengan hal apapun. Chat siapa penting, urusan kerjaan atau cewek. Ngecerocosnya ke pokayaknya merkon banting. Erik menatap malas pria di depannya ini tanpa niat menjawab pertanyaan Angga. Ais, malah diem lagi nih ini. Sudah jam berapa dini hari men? Gak mungkin tuh cewek masih meler. Beda kalau cewek yang lo deketin itu ani-ani. Iya juga ya, mungkin dia udah tidur, gumam Erik membenarkan ucapan Angga. Lo itu cerdas, tampan, kaya raya. Tapi masalah begini otak lo gak sampai belajar sama gue, ujarnya Angga sombong. Semua rakyat Indonesia juga tahu kalau Angga itu playboynya dari para playboy. Malam ini saja ia tak berkencan dengan para wanitanya. Lotongnya capek hampir tiap malam. Ia ajakin masuk ke dalam goa terus. Pagi ini Elo mengawali aktivitasnya dengan lari pagi. Tak ada drama-drama kesiangan atau apalah. Sekitar pukul 5 pagi ia sudah mengelilingi taman sebanyak 15 kali. Tubuh seksinya sudah dipenuhi peluh yang bercucuran mengenakan celana sporty, hot pants hitam, dan jaket parasut pink, dilengkapi sepatu running yang senada. Dengan jaketnya, kakinya terus memacu, seakan tak ada jeda sama sekali sembari menikmati pergantian malam menuju pagi. Udara begitu sejuk menerpa wajahnya yang memerah. Setengah jam kemudian, ia sudah rapi dan wangi, tangannya terulur, mengambil ponsel yang dari meja nakas yang sudah diisi baterai full, hendak memasukkan ke dalam tas mewahnya. Ia melihat beberapa chat dan panggilan tidak terjawab dari nomor semalam yang tidak ia kenal. Mengedikan bahunya acuh, tak peduli. Apa-apaan dia? Bagaimana bisa mengacuhkan gue? Lalu apa tujuannya dia memanggilku dengan sebutan sayang? Di dalam mobil Erik terus menggerutu, hingga membuat Devano di depan menghela nafas panjang. Maaf tuan, apa yang bisa saya bantu? Ucap Devano. Tahu-tahu hanya dia yang berani mengacuhkanku. Lalu pertemuan kemarin itu seolah tak berarti apa-apa, dan sampai saat ini chatku bahkan tak dibalas sama sekali olehnya. Adunya kepada Devano kayaknya anak kecil yang mengadu kepada ibunya. Devano berdehen. Maksud tuan bagaimana ya? Dia yang dimaksud tuan itu siapa? Sudahlah lupakan, kau juga tidak akan maksud. Melengos ke arah jendela, tepat di traffic light berwarna merah, membuat semua pengendara berhenti. Pandangannya tak sengaja menatap sebuah mobil yang sangat ia kenalin, terlebih pengemudinya adalah wanita itu. Baru saja menghentikan mobil Lamborghini Aventador putih pemberian dari Erik.
tepat di sebelah mobil miliknya. Mobil itu, mobil kesayangannya yang sudah milik orang lain. Atapnya yang dibiarkan terbuka, sosok itu terlihat jelas dengan mengenakan kacamata hitam, hidung mancung dan pipinya uang sedikit cobi, beberapa helaian rambutnya beterbangan terkena hembusan angin yang terasa begitu sejuk. Sial, Eric terpana. Beberapa detik kemudian El melajukan kendaraannya secara angkuh, melesat dengan gesitnya, menyalip meliuk-liukan dengan ahli. Beberapa jam kemudian, Tindakan PG di BLS. Tonele mengerutkan keningnya ketika nomor telepon yang menghubunginya semalam itu mengirimkan pesan kembali. Ini orang siapa sih? Nggak jelas banget mana chat singkat padat. Dan nggak jelas lagi, aneh, ia juga sangat penasaran karena ia sudah menanyakan kepada sahabatnya jika mereka tidak tahu nomor siapa ini. Ella membuka aplikasi chatting berwarna hijau itu. Jemari lentiknya hendak membalas pesan itu. Siapa ya? Anda tidak sepenting itu untuk saya membalas pesan yang tidak jelas itu. Ketiknya lalu menekan ikon panah di samping kanannya. Teng! Dalam hitungan detik ponsel itu berbunyi. Al pun sedikit terkejut. Tenkas untuknya semalam. Bisa tidak memakai LED yang baik dan benar. Saya bukan cenayang yang tahu dan pandai menganalisis maksud dari chat yang kamu kirimkan kepada saya. Ketiknya kembali lalu menaruh ponselnya secara kasar di meja kerjanya. Ting, terima kasih untuk susunya semalam. Adalah terbelalak saat membaca pesan itu. Susu? Semalam? Jadi dia? Astaga! Terharik dia yang chat gue. Teriaknya terkejut, sedikit nervos. Tangannya tiba-tiba terasa dingin. DRT, belum sempat chatnya dibalas, Karik menghubunginya. Dengan ragu, ia menggeser tombol ikon hijaunya. Ya halo. Kenapa nggak dibalas? Suara itu membuat El merinding. Iya ini, mau gue bales, tapi lo udah hubungin gue duluan? Jawabnya gugup. Eric hanya berdahan. Iya sama-sama. Itu kan yang lo mau jawabannya. Sambung Elai. Keduanya salting di tempat masing-masing. Bak remaja baru memasuki masa puber. Untuk pertama kalinya seorang Enrico Matteo Ludovic mengucapkan terima kasih kepada wanita hanya karena memberinya satu buah susu kotak. Poinnya bukan di situ. Eric merasa lebih percaya diri karena ucapan yang dilontarkan oleh El malam itu. Dia orang luar yang memahami tentang keanehannya, ketakutannya salah. Selama ini Eric begitu kurang percaya diri mengenai hal itu. Eric takut di dunia ini menghakiminya. Terkesan lebay, namun itulah yang Eric rasakan.